Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sehat ya? Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, anak-anak Bapak akan absen kalian dulu ya. Oke, nah untuk kelas 4 hari ini lengkap semua ya. Nah, untuk materi kita hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, pahlawanku, dan subtema 3, sikap pahlawanku. Nah, dan hari ini kita akan melakukan pembelajaran ke satu. Oke ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini yaitu anak-anak bisa baca bacaan yang ada di sebelah Bapak ini ya. Oke. Nah, sudah paham? Nah, Bapak lanjutkan ya. Nah, Indonesia mempunyai banyak pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Nah, anak-anak, salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan. Oke, ya anak-anak ya. Nah, terutama pada penjajahan Belanda. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia mempunyai banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Karena perjuangan mereka kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Oke, jelas anak-anak? Lanjut ya. Banyak pahlawan yang berjuang dari berbagai wilayah di Indonesia, yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kalian akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka ya? Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh beda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja Islam yang memerangi penjajah. Ayo anak-anak amati gambar di samping ini ya. Oke. Nah, di sini ada peta Indonesia yang sudah terpasang ya. Oke. Nah, bagian barat pahlawan yang bernama Cut Nyak Den ini adalah beliau berasal dari Aceh, dan kemudian ada Sisingamangaraja dari Sumatera Utara, dan bagian barat ada di Wisartika. Kemudian pada Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari, dan dari Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro. Nah, itulah para pejuang dari daerah-daerah tertentu ya, dari daerah-daerahnya ya anak-anak. Nah, lanjut. Dan dari Maluku ada Patimura, dan yang terakhir dari Papua yaitu ada Silas Papare. Nah, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Ada yang tahu? Oke. Kalau begitu Bapak lanjutkan ya. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Tindakan apa saja yang dilakukan oleh tokoh-tokoh tersebut sehingga mereka disebut sebagai pahlawan nasional? Ayo kita pelajari lebih lanjut ya. Oke, anak-anak, bacalah kembali sejarah tentang Kapiten Patimura berikut ini ya. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca, tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Kapiten Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Oke ya. Nah, apa saja ya? Yang pertama, rela berkorban. Maksudnya itu berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharap pujian imbalan pada orang lain maupun negara ya. Nah, yang kedua, sikap kesatria. Maksudnya berani mengakui kesalahan, bila salah bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. Nah, anak-anak, Patimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia atau kekayaan kita yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Patimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya yaitu Bung Tomo. Nah, anak-anak, bacalah teks berikut dalam hati ya. Oke, Bapak tunggu ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kalian baca teks yang kedua ini ya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan tentang cermin ya anak-anak. Nah, untuk peralatannya sudah Bapak sediakan, dan ini dia. Oke.
Yang pertama ada cermin cembung, bagian cembung sendok atau spion. Dan yang kedua cermin cekung, bagian cekung sendok. Dan yang ketiga atau terakhir cermin datar. Kemudian lihatlah bayangan pada cermin, lalu tulislah bayangan yang dihasilkan ya anak-anak. Nah ini contohnya. Oke ya. Nah yang pertama praktek cermin cekung, dan yang kedua cermin cembung, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu ada cermin datar. Nah tugas kalian di rumah adalah mempraktikkan ketiga buah cermin tersebut ini ya. Nah anak-anak, Bapak sudah siapkan tabel percobaan tentang cermin tersebut. Misalnya nanti nama cermin apa, contohnya cermin cembung. Nah dan bayangan apa saja yang dihasilkan dan seterusnya ya anak-anak. Sudah paham? Oke ya. Nah jadi untuk pembelajaran kita hari ini Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Nah oke ya anak-anak ya. Nah jadi untuk kesimpulannya pembelajaran kita hari ini, yaitu dari pembelajaran kita hari ini adalah dengan belajar tentang sikap kepahlawanan kita dapat mencontoh sikap pahlawan tersebut. Nah misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melakukan seperti kegiatan gotong royong, membantu orang sakit dan lainnya. Yang jelas kita ikhlas membantunya tanpa mengharapkan imbalan. Oke ya anak-anak. Nah sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini.